Bayangkan sejenak kamu adalah seorang raja di sebuah istana megah di Nusantara, abad ke-15. Kamu mengenakan mahkota yang memancarkan sinar keemasan. Di depanmu, abdi dalam berseragam rapi menunggu arahan darimu. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu rahasia kecil yang menjadi senjata rahasia para raja. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang menyusun kerangka kesuksesan mereka. Kebiasaan terlihat sepele, tapi hasilnya luar biasa. Apa jadinya jika kebiasaan itu kita tiru di zaman sekarang? Bisa jadi kita akan menemukan sumber energi baru, ide baru, dan arah hidup yang lebih jelas untuk meraih mimpi-mimpi besar. Di video ini, kita akan menelusuri jejak gaya hidup Raja Nusantara yang diam-diam bisa membuatmu lebih sukses. Mulai dari ritual pagi yang menenangkan, manajemen waktu yang memaksimalkan setiap detik, praktik belajar sepanjang hayat, hingga pola hidup sehat yang menjaga stamina dan semangat. Di kerajaan Majapahit sebelum Raja Bangun Patistia sudah berdiri di samping ranjang menunggu aba-aba untuk memulai ritual pagi emas. Ritual diawali dengan meditasi singkat, duduk rileks di balkon istana, menenangkan pikiran, dan menyelaraskan napas dengan gemerisik angin pagi. Setelah itu, sang raja dan patih melantunkan wirid, ungkapan syukur atas hidup, permohonan petunjuk untuk memimpin, dan niat tulus untuk menyejahterakan rakyat. Kemudian mereka merancang strategi hari itu, seperti rapat dengan menteri, inspeksi pembangunan, hingga tata cara distribusi pangan desa. Kamu pun bisa merasakan ketenangan itu. Cobalah bangun setengah jam lebih awal dari biasanya. Jangan langsung menatap layar ponsel. Duduklah dan pejamkan mata sesaat, rasakan detak jantung, hirup napas panjang, dan embuskan perlahan. Pikirkan 3 hal yang paling kamu syukuri, mungkin keluarga, kesehatan, atau kesempatan baru. Tulis dalam buku harian kecil, lalu tanyakan pada diri, apa 3 hal terpenting yang ingin kucapai hari ini? Bayangkan setiap kata itu tertanam dalam pikiran, yang akan memberi arah dan energi kepada dirimu. Lalu, kamu bisa menambahkan gerakan ringan seperti stretching, yoga selama 10 menit. Rasakan otot-otot mengendur, darah mengalir lancar, dan jernihnya pikiran siap menjalani aktivitas hari ini. Ritual pagi ini menanamkan kesadaran penuh, mindfulness, dalam setiap aktivitas harianmu. Dengan konsistensi, kamu akan melihat bagaimana dirimu berubah. Tugas berat yang dulu terasa menakutkan, tiba-tiba tampak seperti tantangan menarik yang menunggu untuk dipecahkan. Seperti raja yang memimpin kerajaannya dengan tegas dan damai, kamu pun akan memimpin harimu dengan lebih semangat, penuh keyakinan dan lebih tenang. Di kerajaan Pajajaran, jadwal raja dibagi dengan cermat. Sosok yang mengatur jadwal raja adalah bendahara waktu, raja kecil yang mencatat setiap janji, memprioritaskan tugas, dan memastikan tidak ada detik yang terbuang sia-sia. Hasilnya, raja mampu fokus menyelesaikan tugas berat tanpa merasa kewalahan dengan energi yang terjaga dan keputusan yang lebih matang. Nah, kamu bisa meniru struktur ini. Mulailah dengan membuat time blocking. Membagi hari ke dalam slot khusus, pisahkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Yang penting dan mendesak dikerjakan langsung. Yang penting tapi tidak mendesak dijadwalkan. Yang mendesak tapi tidak penting sebaiknya didelegasikan. Dan yang tidak penting serta tidak mendesak dihapus dari jadwal. Dengan begitu, bendahara waktumu akan menjaga ritme harianmu tetap efisien. Hal yang tampak sepele ini akan mengubah cara kamu memandang waktu. Dari sumber stres menjadi aset berharga yang harus dioptimalkan. Rasakan kebebasan pikiran saat kamu tahu setiap tugas terkelola rapi. Dan lihat seberapa banyak yang bisa kamu capai tanpa menambah beban. Di balik kejayaan Kerajaan Sriwijaya, ada tradisi pendidikan yang luar biasa yaitu pesantren keraton. Di tempat itu, para putra mahkota dan pejabat tinggi belajar tentang sistem keuangan, filosofi Hindu-Buddha, astronomi, hingga teknik pelayaran. Mereka percaya bahwa ilmu adalah kunci membuka jejaring global dan pondasi menjaga kemakmuran kerajaan. Di zaman modern, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Cara mencari ilmu pun sekarang mudah. Kamu hanya perlu membuka smartphone dan membaca buku. Dengan sekejap kamu bisa belajar apa saja. Tetapi hal yang paling penting,
bukanlah mengakses ilmu, melainkan mencintai proses belajar itu sendiri. Cobalah sisihkan 20-30 menit setiap hari untuk mempelajari hal baru yang positif, mendengarkan konten edukasi, dan tantang dirimu untuk belajar hal baru setiap harinya. Lebih hebat lagi, bentuklah mastermind group, sekumpulan teman yang positif, diskusi terbuka untuk hidup yang lebih maju. Di sana kamu saling bertukar pendapat dan masukan, berbagi pengalaman yang memicu ide-ide segar. Kamu akan terkejut betapa satu obrolan ringan bisa menumbuhkan perubahan besar dalam hidupmu. Layaknya putra mahkota Sriwijaya yang dibekali disiplin ilmu, kamu pun akan membangun fondasi pengetahuan yang kokoh, sehingga siap beradaptasi dan berinovasi di tengah perkembangan zaman. Dengan memperluas wawasan, kamu meningkatkan kemampuan otak dan kepercayaan diri. Saat tantangan datang, kamu tidak panik. Kamu mencari solusi dengan keyakinan bahwa pengetahuan bisa jadi sumber kekuatan. Ketika kamu menyukai proses belajar ilmu baru, hidupmu pun akan terasa lebih bermakna. Setiap hari akan ada peluang dan kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Di Kesultanan Demak, tubuh raja diperlakukan sebagai aset paling berharga. Mereka makan beragam, nasi merah, ikan laut segar, sayuran hijau, ditambah rempah-rempah yang menyehatkan pencernaan. Olahraga ringan menjadi ritual. Berburu di hutan, memanah, atau latihan bersama prajurit setiap sore. Tidur pun dijaga ketat, tidak boleh kurang dari 7 jam, agar pikiran dan tubuh pulih sempurna. Bagi mereka, kesehatan bukan pilihan, melainkan pondasi untuk memimpin dan berkreasi. Sekarang bayangkan dirimu mengadopsi pola itu. Pertama, tata pola makan. Isi setengah piringmu dengan sayuran, seperempat dengan protein seperti daging tanpa lemak, ikan atau kacang-kacangan, dan seperempat dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, quinoa, atau ubi. Hindari gula olahan dan minuman bersoda. Rasakan bagaimana gula darahmu stabil, energi terjaga, dan pikiran lebih jernih. Kemudian, jadwalkan olahraga minimal 150 menit per minggu, bisa jogging, bersepeda, atau jalan kaki. Temukan jenis gerakan yang kamu sukai agar kamu tidak merasa terbebani. Kalau bosan, ajak teman bergabung untuk olahraga. Dengan begitu akan memicu hormon endorfin, zat kimia natural dalam otak yang meningkatkan mood dan melawan stres. Di malam hari praktikan higien tidur. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur, redam lampu, dan ciptakan suasana tenang. Sebelum terlelap, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Hari itu seperti kesehatan, pekerjaan lancar, dan waktu santai bersama keluarga. Latihan syukur ini membantu pikiran, melepaskan diri dari kekhawatiran, menciptakan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Kombinasi nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan tidur berkualitas akan membuatmu merasa segar setiap pagi. Energi alami dan ketahanan tubuhmu yang membaik membantu kamu menghadapi hari yang penuh tantangan. Saat badan fit, mental pun kuat. Itulah modal utama untuk mewujudkan mimpi besar. Kini, kita telah menelusuri 4 kebiasaan kunci para Raja Nusantara. Dari ritual pagi penuh kesadaran, manajemen waktu efektif dengan delegasi cerdas, semangat belajar sepanjang hayat, sampai pola hidup sehat yang menjaga vitalitas. Kebiasaan ini memang sederhana, namun bila dilakukan dengan konsistensi, hasilnya luar biasa. Ini bukan tentang menjadi raja yang memerintah kerajaan, melainkan menjadi raja dalam kehidupanmu sendiri. Bijak mengatur waktu, terus belajar, dan merawat tubuh serta pikiran. Dan yang terakhir, kejayaan masa lalu, dan kisah Raja Nusantara mengajarkan kita bahwa konsistensi dalam kebiasaan kecil mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan. Sekarang, saatnya kamu beraksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.